tidak sepantaslah pesilat tarung sama pesilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Iya. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia, dan tentu saja masih bersama dengan saya Woro. Mengulas tentang dunia kejawaraan Indonesia tak bisa lepas dari sosok Kiai Haji Maksum Jauhari atau Gus Maksum dan Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Kepiawaian Gus Maksum dalam mendidik dan melatih melahirkan banyak santri dan pendekar yang memiliki nama besar. Salah satunya adalah Bapak Abdul Latif atau yang akrab disapa dengan Mbah Latif. Beliau dikenal sebagai murid atau santri yang memiliki kedekatan dengan Gus Maksum. Penasaran bagaimana kisah perjalanan Mbah Latif bersama dengan sang guru besar? Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Dan Sobat Jawara, saat ini kami sudah bersama dengan Mbah Latif. Assalamualaikum Mbah Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bertemu Mbah Latif dan tentu saja kehormatan yang luar biasa buat kami bisa mewawancarai murid langsung dari sang kiai dan pendekar legendaris Gus Maksum Jauhari. Ya. Begini Mbah, dari banyak informasi yang kami peroleh, Mbah Latif merupakan murid atau santri yang paling dekat dengan Gus Maksum. Mungkin bisa Mbah Latif ceritakan bagaimana awal mula Mbah Latif mengenal dan kemudian berlatih pencak silat kepada Gus Maksum. Monggo Mbah. Dari awal Gus Maksum dikenal di kampung kami, sebab rata-rata mbah saya, bapak saya, keluarga Pak Lek itu semuanya sekolahnya di Lirboyo. Oh seperti itu ya. Setelah itu di lingkungan saya mesti harus belajar pencak. Iya. Kayak so pencak, ya dipencaki wong. Oh, ya. Kata-katanya gitu. Ya. Akhirnya pada waktu itu saya mulailah belajar ben gak dipencaki wong, ben gak ditukari wong. Dalam arti saya matur kepada Pak Lek saya, juga tamatan Lirboyo. Pak Lek, saya mau belajar pencak Gus Maksum. Akhirnya diantar oleh Bapak Pak Lek saya, namanya Mbah Muhammad Rifai. Ya. Kepada Soan Gus Maksum, Gus, ini ponakan-ponakan ini berarti pengen belajar pencak. Nyapa kok belajar pencak barang? Oh. Gus Maksum tanyanya gitu. Tanyanya seperti itu nggih. Anu Gus, lek gak pencak mangke dipencaki wong. Lek gak pencak dipencaki wong. Oh iya, ngerti aku. Desa kamu tuh waktu itu saya pada waktu G13 PKI, saya yang nyembeli PKI yang ada di kampung kamu. Oh. Berarti orangnya ya nakal-nakal lah. Iya. Ya nanti kalau nggak belajar ya dipencak betul. Sampailah, ya sudah silahkan. Hari apa? Aku siap aja. Bisa dawuh ngaten. Sak longgare Gus nggih. Ya wis silahkan. Malam minggu Gus, utawi minggu pagi utawi pokoknya kalau sekolah libur ditimbali di saged bidal. Di paning wedal saged berangkat. Begitulah saya awal belajar dari pencak Gus Maksum itu. Iya.
Kalau boleh tahu Mbah, berapa lama Mbah Latif ini mempelajari pencak silat dari Gus Maksum? Berkisar kelas 2 sampai kelas 3. Waktu itu ya kira-kira SMP kelas 2 sampai SMP kelas 3. Waktu itu sekolah saya di PGA, Ya. Pendidikan Guru Agama. Jadi saya waktu itu belajar di kelas 2 sampailah kelas 3. Kalau di tingkat SMP ya kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP. Setelah itu tamat, Ya. diajak praktek. Kediri ada pencak namanya pencak dur itu. Wis tamat, ayo tak jak pencak ning kono. Gus Maksum kan sering diundang sana sini. Lah kita Ya. mengikuti di sana ada pencak, di sana ada pencak. Kita ikut hadir bersama Gusnya. Oh, jadi setelah tamat, jadi 1 tahun ya Mbah ya? 1 tahun tamat. 1 tahun tamat, terus setelah itu Mbah Latif itu sering diajak sama Iya, iya. Gus Maksum untuk kesana kesini. Iya, di sana ada praktek. pentas atau praktek atau di Kediri kan ada ciri khas pencak Ya. yang dimotori oleh Gus Maksum itu pencak namanya pencak dur itu. Oh, seperti itu. Jadi, Terus diaturi rawuh dan balai kota kecamatan, balai kota. Di situ ada 17 Agustus, Santri Lirboyo diajak bersama-sama, akhirnya undangan sana sini pencak. oh, Seperti seperti ya, itu. ya, seperti itu. Jadi di Kediri sendiri dari beberapa perguruan datang untuk mempraktekkan Iya, iya. bela diri mereka masing-masing seperti itu. Gus Maksum bilang namanya silaturahim. Ya. Berawal dari kata silaturahim. Ya. Pencak dur itu adalah silaturahim antar pendekar. Jadi bocah-bocah pencak di sana sini itu diundang bersama-sama pentas dalam bentuk silaturahiman. Dengan silaturahim itu ngumpul-ngumpul, kalau pencak ya namanya pencak, ngumpul-ngumpul pencak. Ya. Kalau para kiai ngumpul-ngumpul berbicara masalah Ya. yang sehubungan dengan masyarakat. Kalau orang kaya ngumpul-ngumpul pesta pora di salah satu hotel, nah itu untuk pencak itu dengan cara seperti itu. Ya. Pencak dur itu akhirnya teman-teman pendekar diundang ngumpul-ngumpul di balai kota. Akhirnya disitulah ketemu teman banyak, ya terus ngumpulnya teman pencak ya namanya pencak, ya tonyo-tonyo lah, ya jejek-jejekan dan lain sebagainya itu. Itulah yang Jadi jadi ajang silaturahmi iya, ya gitu. ajang silaturahim. Iya. Kalau berbicara silaturahim, kita seorang muslim dawuh Kanjeng Nabi dipanjangkan umurnya, Iya. dimudahkan rezekinya. Ya. Yang ketiga, diakrabkan keluarganya. Salah satunya tujuan silaturahim seperti ini. Iya. Iya. Baik. Sebagai yang disebut-sebut santri Gus Maksum yang paling dekat, Ya, ya. Tentunya banyak keilmuan yang sudah Mbah Latif pelajari dari Gus Maksum sendiri. Seandainya boleh diceritakan selain pencak silat, Mbah, keilmuan apa saja yang sudah Mbah Latif pelajari dari beliau? Gus Maksum itu menyampaikan materi pencak secukupnya. J. Di samping itu menyampaikan hal-hal yang sehubungan dengan kehidupan. Salah satu contoh sholat. Ya. Salah satu contoh bergaul dengan orang yang ada yang seatas dengan kita. Ya. Bergaul dengan orang sebaya. Sampailah kepada pendidikan agama yang mengarah sesuci. Seperti apa itu, Ya, Pak? sesuci itu umpama badan ya ada najis nempel diguyur dengan air. Ya. Setelah hilang barangnya Ya. diguyur sampai tidak berbau. Ya. Terus yang kalau berbicara pakaian sesuci, kita suci sampailah ya Allah saya kok Gus Maksum sampailah ngajari sesuci saya. Ya. Sesuci itu yang paling akhir setelah bersih bak kosong di Ya. air yang belum ada air, bak itu dimasukkan baju-baju yang setelah bersih. Ya. Setelah itu airnya yang terakhir. Jadi bak ditumpui barang-barang yang harus disuciin ini. Yang terakhir itu airnya terakhir. Oh. Jadi seperti. bukan airnya dulu terus Terus kita suciannya menguji. dimasukkan air, bukan begitu. Oh, gitu. Jadi cara tatanan sesuci itu kolam bak dalam bak kosong, ya. dimasukkan baju-baju yang sudah Baju, bersih, ya. yang sudah bersih terakhir Ya. sesuci yang terakhir. Setelah itu digojok air sampai airnya tumpah sampai kutah.
Nah inilah Air yang bersih, ya, air iya. bersih yang sampai akhir itulah yang dinamakan suci. Menurut hukum Islam begitu. Masya Allah, aku kok dulang sesuci sampai sejauh Seperti itu. ini, iya. Lek gak ngono ya malah pemerataan najis. Yang namanya sesuci itu menghilangkan najis. Iya. Kayak banyune di kecuali airnya mengalir. Ya. Nah, ini airnya kan nggak mengalir, Nggak airnya mengalir, ya. airnya digorojok. Yang terakhir adalah sampailah bak itu tumpah airnya. Saya masih sangat terkenang dengan pendidikan. Setelah itu akhirnya kita ketemu ibu, ketemu Mbak Ya. Yu, Masya Allah, baik, Mbok saya, ibu saya, Mbak Yu saya dan sebagainya. Ternyata sesucinya seperti itu. Oh seperti itu. Iya, Jadi iya. sebelum Mbah Latif ini diajari suci oleh Gus Maksum, berarti ibu sendiri juga melakukan seperti itu. Tapi ibu nggak ngajar saya. Oh begitu. Karena kira-kira masih kecil nggak diberi tugas suci, kira-kira gitu. Iya, Maksud iya, ibu iya. saya gitu. Sampailah pada Gensum, saat itu kan kelas 2 SMP. Jadi kalau berbicara sesuci, saya nggak diberi tugas untuk nyuci pakainya sendiri. Iya, iya. Diumbahke karo ibunya katanya gitu. Iya, dicucikan. Ya, sampai seperti itu Mas. Setelah itu saya Masya Allah, Gus Maksum sejauh itu mengajari saya sesuci. Sampai sejauh itu. Iya, memang. iya, Masya Allah. Baik, jika diperbolehkan untuk diketahui Mbah, apa yang menjadi ciri khas dari pencak silat yang diajarkan oleh Gus Maksum? Secara teori olahraga, murni olahraga, senam, lari dan lain sebagainya. Secara teori ya mukul, banting, nendang. Iya. Mukul, banting, nendang. Terus mukul dulu, nendang dulu, banting. Setelah 1, 2, 3 ini selesai, Iya. barulah dikombinasikan. Dari mukul, nendang. Dari nendang, Mukul. mukul. Atau dari nendang, banting. Atau dari dia mukul, kita ciri daripada teori itu dengan ditangkis dengan banting. Itu kalau berbicara teori lahiriah, Iya. teori olahraga. Iya. Nah setelah itu yang paling berkesan nanti ada pencak yang namanya refleks. Refleks itu bergerak tanpa disadari. Iya. Itu biasanya bersamaan dengan doa. Namanya sholawat Ibnu Alwan. Oh, Itu seperti ciri itu. daripada pencaknya Gus Maksum. Setelah tamat Iya. teori diterampilkan secara lahiriah, terus di balik itu diberi doa namanya sholawat Ibnu Alwan. Nah, Jadi para peserta itu rata-rata kalau pencaknya dari Gus Maksum iya. mesti berakhir dengan sholawat Ibnu Alwan. Salawat Ibnu Alwan. Sholawat Ibnu Alwan. Ibnu Alwan. Itu bagaimana Mbah sejarahnya? Salawat Ibnu Alwan ini menjadi salah satu ciri khas dari apa yang diajarkan oleh Gus Maksum. Ibnu Alwan itu bermula dari Mbah Makhrus Ali, menantunya Mbah Yai Sepuh. Mbah Yai Makhrus Ali itu mengajarkan pencak di Pondok Lirboyo. Iya. Waktu zaman penjajah, berdirinya pencak di Lirboyo itu kan pondok itu mondok, ngaji, sekolah. Iya. Terus keri-keri ini pencak. Pencak. Mondok, ngaji, sekolah, terus Pencak. olahraganya pencak. Pada zaman Belanda. Iya. Lalu untuk itu Belanda itu melarang orang berkumpul. Dan namanya santri yang bisa saja mensiasati Belanda. Seperti joget, ya, pencak zaman dulu kan tampilan banyak yang bentuknya joget. Iya. Pada masa-masa pencak yang zaman dulu itu masih pencak joget. Nah waktu itu Mbah Yai Makhrus itu menantunya. Mbah Yai Makhrus berawal dari putunya Sunan Gunung Jati, Cirebon. Mbah Yai Makhrus sudah dodol awet dari berangkatnya sana. Jadi pada waktu mondok di Lirboyo mondok di Lirboyo sudah jago pencak. Terus oleh Mbah Yai ditugaskan untuk katakan lurah pondok lah. Iya. Waktu itu mengajarkan pencak bersama sholawat Ibnu Alwan itu. Jadi sholawat Ibnu Alwan itu bermula dari kalau Gus Maksum, saya dari Gus Maksum dari Mbah Yai Makhrus dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu salah satu wali yang ada di Jawa Barat. Itu yang menyampaikan teori Ibnu Alwan itu Mbah Yai Makhrus itu lewat pendidikan pencak itu. Baik, Mbah. Mungkin bisa Mbah Latif ceritakan seperti apa dan bagaimana sih sosok Gus Maksum buat Mbah Latif sendiri. Kalau berbicara Gus Maksum
Masya Allah, saya itu banyak kenangan. Salah satunya berbicara keilmuan, saya sudah diberi ilmu. Ya. Berbicara ilmu bela diri, berolahraga, saya Ya. bisa pencak, bisa berolahraga dan seterusnya. Ya. Sampailah kepada Nun Sewu, sampailah kehidupan saya. Ya. Saya itu waktu sekolah ya sekolah. Saya sekolahnya sekolah guru, pendidikan guru agama. Iya. Saya tamatan sekolah guru. Ya. Terus saya ngomong, Gus, kula niku sampun Gus, kula sampun dados guru, Gus. Iya. Tapi saya pengen jadi guru PNS, pegawai negeri sipil. Waktu itu saya jadi guru ngaji di 521. Ya. Saya jadi guru ngaji di PGA. Saya sudah jadi guru ngaji di madrasah. Ya. Saya sudah jadi guru lagi diundang oleh orang-orang di tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Ya. Saya berangkat, tapi niki saya sudah melakukan, Gus, tapi kalau non sewu saya belum jadi pegawai negeri sipil. Lah karena piye? Kalau nggih ditungakne, Gus, jadi guru pegawai negeri sipil. Ya. Itu akhirnya kita Akhirnya. daftar, Ya. terus Masya Allah, Gus, kalau mboten lulus, Gus. Tapi kalau lulus, tapi di kerimen teh mboten lulus. Katanya wong sing cedek mek Gus Nasem gak dadi guru. Oh, ngoten. Iya, mergane Gus Nasem waktu itu Ka'bah. Oh. Kan jadi guru dulunya harus Golkar. Oh, begitu. Jadi saya waktu itu ya saya bilang Golkar, penguji itu nggak ada yang percaya. Iya, iya. Loh, Pak, saya kok nggak lulus? Seperti saya ditanya yang lain-lain seperti nggak pertanyaan sama dengan teman-teman, nggak lulus paling Pak saya. Yang tes itu buku notulen. Ini loh Pak, saya hanya tugas. Akhirnya saya pulang, rombongan itu yang nggak lulus saya. Oh. Saya madul, Gus. Tadi saya sudah lulus tulis, terus tesnya saya nggak lulus. Ini, piye karmo? Gus kalau ditungani Gus kesane kalau dados guru pegawai negeri sipil lulus, dados guru pegawai negeri sipil. Lajeng Gus Nasem niku madhep ngetan, kula madhep ngulon kon donga. Aminana. Gus donga, kula amin amin. Masya Allah. Selesailah Gus Nasem doa, saya pulang, saya di tengah jalan itu ketemu teman sekolah pada waktu itu, konco turu. Tip, gak lulus? Gak. Malaku. Setelah pulang dari saya tidak lulus, teman itu setelah didoai Gus Nasem, ketemu saya. Iya. Diketemukanlah mantune Pak Lurah, namanya Pak Samsudin, rumahnya tepus utaranya itu ada masjid Kidul Dalan ya Pak. Iya. Sebenarnya saya dipertemukan oleh bapaknya itu Dan Ramil, Iya. jadi lurah Karteker. Bapak, iki loh koncoku seperjuangan, koncoku ngulang ngaji. Karena piye? Niki kesannya sakit lulus dari pegawai negeri sipil. Niki diketot ke lahir, alhamdulillah oleh berkat doanya Gus itu saya Dikasih jalan. diterima oleh Pak Lurah itu bekas Dan Iya. Ramil. Oh, jadi dikasih jalan dari Bapak Lurah itu tadi. Pak Lurah tadi, wis golek surat yang menyatakan pindah rumah. Saya dari Kediri pindah ke Nganjuk. Oh. Itu berkat doanya Gus Nasem, Masya Allah. Wis, saya bawa surat, terus saya pindah tempat, saya diberi surat keterangan dari Lurah Karteker namanya Pak Lurah tadi. Iya. Namanya Pak Lurah Roehan. Terus saya daftar dari situ lagi, daftar dari Kabupaten Kediri ganti, daftar di Kabupaten Nganjuk. Nganjuk, ya. Lulus, setelah lulus dites di apa ya namanya kata orang sana pada waktu itu clearance test. Iya. Tes wawancara namanya clearance. Saya ditanya, ini Pak Lurah Roehan ini piye ceritanya? Ya alhamdulillah sehat-sehat. Namun ditakoni ngoten. Iya. Tulisan, adakah keluarga Anda yang pernah ditahan di Pulau Buru? Salah satu pertanyaan, saya tidak bisa hilang kesan saya. Iya. Ada keluarga Anda yang pernah ditahan di Pulau Buru? Ada jawaban, ada, straight, tidak ada. Iya. Lek, tidak ada ya ada nih kan, Rek. Iya. Lek ada, Tidak adanya tidak ada dicoret. itu. Lah, keluarga saya tidak ada yang ditahan. Adanya dicoret berarti tidak ada. Jawabnya gitu. Iya. Ya saya tidak dites. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah, Masya Allah.
Dan itu akhirnya saya diterima sebagai jadi guru agama negeri. Pada waktu itu tahun 1986. 1986. Iya. Jadi pegawai Jadi negeri pegawai negeri di Nganjuk sana. di Nganjuk. Jadi Alhamdulillah itu yang paling berkesan bagi saya. iya. Hal yang sehubungan dengan kehidupan saya. Anak istri, waktu itu saya sudah punya anak 4. Oh, begitu. Saya jadi guru umur Iya. 27 tahun, saya sudah punya anak 4. Oh, seperti itu. Iya. Jadi Mbak Latif sendiri itu melihat sosok Gus Maksum ini adalah sebagai seorang bapak. Ya, seorang bapak, seorang Kiai. guru, seorang kiai. Ya Allah, Oh, seorang semuanya. pendidikan, masya Allah. Gus Maksum seperti itulah. Kalau berbicara Gus Maksum, mandi, dengan Gus Maksum mandi banget, masya Allah. Sampai perjalanan panjang Gus Maksum, waktu saya ngajar Iya. di Nganjuk itu, saya sering dikunjungi. Oh, jadi selama mengajar di Nganjuk, Gus Maksum Ngajarnya di sering- Gunung Pandan itu, Mbak. Gunung Pandan itu Iya. ada desa namanya Desa Teritik. Oh, Di kampung kecil Iya. yang muridnya hanya 90. Saya ngajar di situ. iya. Kalau ngajar ya bersama Pak Roykan, ya Iya. bersama Pak Samsudin. Sampailah di situ ya sampai Gus Maksum juga kunjung sana. Dit, kok penak menurut kene. Tak tukokne sapi yo. Gus ngapunten kalau angon sapi mboten saged. Lah ditukok gitu. tukokne sapi 100. Murid-murid ini kon ngopeni sapi sitok-sitok kan 100 sapi. Ya Allah, Gus Maksum kan hobi ternak Gus. Oh, hobi ternak, iya. Masya Allah, Gus kalau mboten biasa, mboten terbiasa, mboten roh Bagaimana caranya? tata adape wong kene iki piye-piye kalau Nggih. mboten sanggup. Oke. Jadi sih gak apa wis ngulang wae, gak lah ngopeni sapi. Sampai seperti itu. Jadi Masya Allah. ya pengalaman kehidupan Bapak dengan Gus Maksum ini luar biasa. Sangat luar biasa kisah hubungan dengan orang daftar guru itu mesti berapa duit yang harus kita siapkan. Iya. Alhamdulillah kita nggak pakai apa-apa. Lancar. Mulus mandi dengan langsung bebarengan lewat doanya seperti itu. Iya. Luar biasa ini. Masya Allah. Baik, di masyarakat ini Gus Maksum dan Mbak Latif sangat identik dengan Pondok Pesantren Iya, Lirboyo, dan di Pondok Pesantren Lirboyo ini ada kegiatan tradisi yang sangat terkenal di masyarakat, yaitu Pencak Dor. Ya. Dan dari informasi-informasi yang kami peroleh, Mbah Latif sendiri adalah sesepuh di acara tersebut. Nah, mungkin bisa sedikit Mbah Latif ceritakan tentang sejarah, tujuan, dan ilmu-ilmu atau nilai-nilai luhur dari Pencak Dor tersebut. Monggo, Mbah. Pencak Dor berawal dari tadi saya sampaikan silaturahimnya teman pendekar. Iya, Bermula Pencak Dor di Pondok Lirboyo di Kediri terutama. iya, Itu waktu Mbah Yai Mas jadi pendekar di dalam pondok, iya. santri-santri itu diajari pencak. Setelah pulang, proses lama hanya diteruskan Gus Maksum. Lah, para santri-santri pencak itu silaturahiman, ketemu dengan cara Pencak Dor itu. Kadang kalau di pondok tiap tahun, kadang 2 tahun sekali, setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kalau di pondok. Kalau di pondok, kalau Iya. di luar pondok mungkin ada teman hajatan, ada keluarga yang hajatan, rame-ramenya dengan pencak itu. Oh, seperti itu. Memang di sini tradisinya Iya, seperti itu ya, Mbak ya? Jadi mantu anakku tak tanggapnya pencak. Itu biasa. Oh, begitu. Saya kira ini sepengetahuan saya kira itu yang dibilang Mbah Latif tadi setahun 2 kali atau seperti itu. Berarti di sini memang tradisi ketika ada acara besar, Iya. mereka mau mengadakan acara Pencak Dor itu silahkan gitu. Iya, umpamanya saya mau ngeramaikan, saya jadi manten. Matur Gus, badi kalau dados manten kalau dirame-rame pencak. Iya. Saya diundangkan teman-teman, nggon omah mundi, latare sing ngono endi? Kalau latar lambo gitu kira-kira di Idul Masjid niku wau. Iya. Akhirnya disitulah dibuatkan gelanggang. Iya, ha. Kalau sudah namanya Pencak Dor, Masya Allah, lautan manusia. Iya. Kabarnya Terus seperti itu. setelah itu diawali pidato, niki hajate mantene Latif. Oh. Latif jadi manten. Saya selesai, dimulai kembangan. Kembangan itu tari pencak. Iya, iya. Terus saya disuruh naik dulu.
Seperti itu. Iya, jadi orang itu masya Allah ramenya gak karu-karuan. Jadi wong sak dunia roh kabeh lek latih dadi manten ditangkap di pencak. Oh, Ngaten. Nah, setelah itu mulailah satu persatu sampai selesai. Setelah itu pencak bertanding. Bertanding bebas terbatas. Ya. Boleh mukul, boleh nendang, boleh banting. Tapi kalau jatuh selesai. Ada wasit. ya, Jadi pencak dor itu artinya boleh nendang, boleh mukul, boleh banting, ya, bebas terbatas. Lek tiba mandek. Lek gak mandek digandoli. ya. Itulah aturan dalam pertandingan pencak dor. Baik. Ya, waktu itulah dari tahun ke tahun sampailah saya juga ditunjuk untuk menjadi wasit. Sebab wasit pencak dor itu harus orangnya ahli pencak. Oh, gitu. Kalau nggak ahli, kalau wasitnya tidak ahli pencak, ada orang dipukul jatuh. Nah, kesempatan itulah diperlukan Kecepatan. kudu tukang pencak. Mergo niki bahaya. Iya. Mesti cepat dipegang. Kalau nggak ahli pencak, dia tertegun. Wong digasak, blek, menengai, tertegun. Iya. Mesti amuhan dia. Akhirnya mesti harus orang yang ahli pencak, orang yang ahli dunia pencak memang begitu. Iya. Iya. Jadi wasit pencak itu salah satunya mesti orang berawal dari mantan atlet. Mantan atlet. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan pada waktu kita jadi wasit pernah kita pencak di Ngawi sana, Ngawi Gendingan. Terus saya kepengen bertanding dengan wasit. Loh, wasit tak ditanang loh. Nah, ini peserta sak pirang-pirang. Itu silakan pilih. Saya dipanggil turun. Kang Latif sampean kon medhu ditempuk bocah karo bocah Jobo. Saya turun akhirnya. Sampean yang nantang saya. Iya silahkan. Sampean dulu atau saya naik dulu atau sampean dulu? Kalau saya naik dulu sampean musuhnya 2. Oh, gitu. Berarti gini. Tanding tuh 1 dengan 1, yang kalah Iya. turun. Oh, Terus gitu. diganti. Iya. Ini jadi 2 kali bertanding. Oh, iya. Yang menang kalah turun. Ganti Ganti lagi turun gitu. Nah, nanti kalau saya naik dulu berarti sampan musuhnya 2. Saya ganti turun Mas. Waktu itulah tanding dengan saya, menang dan kalah nggak urusan, yang penting saya bertanding. Saya itu disusul 2. Oh, Itu akhirnya gitu. sampailah ke ya masa Allah yang namanya pencak, dia tidak terbiasa dengan pencak dor tuh, ternyata dia tidak tahu dipukul das sampai gelesep ini, pipi ini gelesep. Iya, cekung jadinya. Iya ini kan Jadi ke tulang. dalam gitu, ya. Gelesep apa mungkin pecah gimana? Iya. Ya sudah, katakan ya tidur nyenyak. Ya sabarlah digantilah, selesai sudah. Itu salah satu wasit, salah satunya mengalami ditarang orang. Ditaruh ya. Gus Hasim waktu itu ya tidak apa-apa. Ya silakan kalau memang berani. Gitu. Saya pernah lagi pencak dor tuh pengalaman wasit tuh di Gresik. Yayasan Khotijah di Pondok Gresik, Pondok Pesantren Gresik. Ini juga nantang wasit lagi. Nah, wasit tantang. Iya, Pak memang ketemunya pengen mbak jenengan. Loh, gak liane pesilat kan banyak. Nggak pengen tepuk dengan sampean. Akhirnya ketemu dengan saya. Ya, kita ya namanya pencak ya dipukul dan mukul, nendang, ganti nendang gitu. Sampailah itu disepak sampai jatuh. Terus undang lagi. Terus nggak jadi apa? Nggak nentang saya, tapi ada pesilat yang dipisah itu nggak mau. Bisa gitu mukul saya. Masya Allah. Wasit tapi jadi resikonya ini jadi wasit itu tadi ya, Pak ya? Resikonya ya ke kampung ini. Misalnya kita menyelamatkan anak-anak itu, mestinya sudah berhenti, belum berhenti kita pasti menghadang atau melerai atau misah. Nah, waktu itulah ada kesempatan dia mukul, dan resikonya wasit seperti itu. Iya. Jadi ya pernah ngalami gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman Mbah Latif selama menjadi sesepuh pencak dor, pengalaman yang paling berkesan buat Mbah Latif sendiri itu di mana atau kapan seperti itu? Mungkin bisa diceritakan, Mbah? Masya Allah. Yang ini cerita di Gresik. Gresik itu setiap tahun kan khataman pondok juga. Iya. Lah khatamannya masih pencak dor, pengen rame-rame kayak Lirboyo. Yeah. Seperti Lirboyo katanya, kepengen seperti Lirboyo. Akhirnya lah pesilat Surabaya sana dengan bawa ketemulah pesilat Kediri.
Ini sangat berkesan bagi saya. Tarung tuh 2 naik, 2 turun. Oh. Wasitnya saya. Iya. Dari Gresik 1, dari Kediri 1 naik 2. Terus tarung, saya jadi wasitnya. Turun. Terus gitu. Turun. Terus gitu. Sampailah pada waktu Gresik turun, ini ganti. Lah teman Kediri kalau masih berani silahkan bertahan di atas. Iya, Ya. terus. Akhirnya 22 pesilat, yang Kediri 11 pesilat. Oh. 11, ini sudah Jadi proses lama. Setelah itu rame terus, akhirnya ada salah satu pesilat yang katakan pencak tenaga dalam tuh. Iya. Pencak tenaga dalam kan nggak begini, Iya. begini begagah gini. Kalau di Posisinya beda ya, Pak ya? nggak sama. Iya. Dia mengandalkan tenaganya, katanya kalau dia nyerang kita dorong katanya gitu. Iya. Akhirnya nggak mandi. Nggak mandi akhirnya jatuh sampai raka. Nah, Gus Maksum waktu itu jadilah komentator. Jadi komentar iya. ya. Ngomongnya kurang bagus kira-kira bagi orang Gresik. Akhirnya orang kampung, orang pesilat bandemi watu. Oh. Jadi saya selamat nggak apa-apa, nggak kena. Gus Maksum tempatnya ini genjot, Ya. ini gelanggang. Teman Gresik dari sini melempar sana. Gus Maksum Lempar batu. lempar batu, apa aja dilempar. Karena jagonya kalah dan karena merasa dihina Gus Maksum, bagaimana? Waktu itulah Gus Maksum bengok. Katanya anak-anak Iya. itu menonton semuanya salapan ya hanyut seperti kena air, Angin. seperti ya ketak ya apa ya kata Kena angin besar gitu. jagung keterak angin, Iya. ambruk kabeh lari semua. Kenapa kok seperti itu? Terus saya kan ada murid dari Ngawi, ada murid dari Surabaya, ada iya. murid dari Krian, ada murid dari Nganjuk. Pada waktu saya datang, loh kok mau ya Gus Maksum? Katanya mereka itu lari tunggang langgang. Katanya ada semacam gulungan api. Oh. Gulungan itu nerak itu semua. Pada lari semua. Nabrak warung, nabrak mobil, nabrak masuk sungai, masuk apa aja. Habis lemparan batu akhirnya berhenti. Oh. Sampailah seperti itu. Orang semuanya bicara seperti itu. Langsung, Masya Allah. Terus saya, kalau perasaan saya, Iya. ya saya biasa saja Mas. Tapi orang-orang kok pada lari semua. Iya. Terus akhirnya suatu ketika Gus, doanya apa Gus yang dibaca kok sampai sejauh itu? Jawabnya minallah. Ya semata-mata dari Allah. Kok ngoten? Langsung Jawabnya. kejadian seperti itu menimpa orang yang lempar batu itu lempar. tadi. Semuanya orang yang nggak lempar, semuanya korban jadi lari semua karena perasaannya ditabrak gulungan api. Oh, seakan-akan Nah, cerita seperti ini saya ngalami sendiri bersama Gus Maksum. Iya. Terus katanya santri-santri yang sudah sejak dulu pada waktu G30 SPKI Iya. itu menceritakan Gus Maksum tuh pada waktu pernah pencak di Watu Umpak Mana Prambon. itu? Oh, Prambon. Prambon. Iya, iya. Gus Maksum waktu G30 itu saya kan belum pencak itu. Iya. Masih SD kelas 2. Di Pondok Siloagung. PKI itu nantang pencak Gus Maksum. Setelah itu pencak, ya itu pencak dengan PKI. Akhirnya kalah, sampailah wes sakit pencak diri. PKI-nya nggak berani munggah pencak. Oh. Nah, Gus, saya sini tuh hadiri undangan kamu loh. Kok saya disuruh pencak sendiri? Akhirnya pencaknya nggak jadi dengan PKI-nya nggak berani. Iya. Mau pencak dengan teman sendiri ya nggak mau. Iya. Akhirnya langsung dilempari, diyot. Apa itu? Genjotnya itu diyot Oh. sampai roboh. Setelah roboh, PKI buya lari semua. Perasaannya Gus Maksum tuh rambutnya seperti api. Ya, saya kebetulan akhirnya ngajarnya di situ, Mbak. Oh, gitu. Masyarakat cerita soal saya dulu ngajar di gunung, terus saya pindah, sama terakhir saya pindahnya di Pondok Siloagung situ. Oh, Prambon situ. Ratu Empat. Sama cerita. Ya cerita Gus Maksum cerita, teman-teman Gus Maksum cerita, Iya. terus masyarakat situ cerita.
sampailah seperti itu. Ngudak wong Gus rambut itu jadi geni. Satu peristiwa lagi. Gus Nakton tahun 98 pada waktu Mbah Harto ambruk, Iya. ada pentas kantata takwa. Iya. Waktu itu Gus Nakson setiap kantata takwa pentas mesti Gus Nakson hadir. Dihadiri rawuh, mesti dampingi di diundang. bawah. Iya, Iya. diundang. Nah, waktu itu ada namanya lagu Bento dinyanyikan oleh teman Iwan Fals dan teman-teman, Iya. dilempari botol, ada apinya itu, apanya? Oh, bom molotov. Iya. Puncak, wur, tapi nggak nyala. Ya geludak, jatuh di sini ya nggak sampai meledak gitu. Enggak. Iya. Nah, waktu itu Gus Nakson di bawah. Gus Nakson loncat, sulit. Ini rekamannya ini ada ini. Nanti kalau ingin tahu ada rekamannya. Oh. Ini direkam oleh Iwan Fals dan teman-teman itu, ada rekaman mesti akhir tahun di setel di Lirboyo. Oh, begitu. Loncat, Gus Nakson loncat dari bawah. Iya. Padahal genjotnya gelanggangnya kantata takwa itu sak podo pencak dur. Kan gede itu. Tinggi. Iya, tinggian. tinggi dan besar. Tinggi dan longgar. Terus Gus Nakson, oh boy, dicudik imbik kaki, dicudik. Alhamdulillah nggak jadi terbakar. Ya, jadi meledak gitu. Nggak jadi. Ini kan mestinya kan banyak Iya, bom molotov. dilempar terus kan meledak lah Meledak, biasanya. iya, Iya. meledak tuh terbakar. Alhamdulillah nggak jadi. Nah waktu itu Gus Nakson kalau cerita saya waktu itu nggak ikut. Iya. Kowe kok nggak melok toh tip enek peristiwa besar. Walaupun kok menarik. diceritani mawon. Ya, katanya Gus Nakson tuh rambutnya seperti api, munggah gitu, ngadeg. Mbah, aku wong Jawa Timur, Mbah, aku jodani, Mbah. Jadi Gus Nakson lek dawuh, waktu itu ya saya mengeluarkan pencak tenaga dalam, tak bengok, iya, seperti roboh, diterak jagung, diterak angin, katanya Gus Nakson gitu. Kayak jagung diterak angin. Iya, katanya gitu. Ya, wong Diterpa angin besar. Budung belayu. Akhirnya penonton semuanya yang ngelempar-lempar itu akhirnya pada jatuh. Gus Nakson kelihatannya seperti api, lampunya. Iya. Waktu itu akhirnya habis, selesailah sudah. Iwan Fals, Taiwan Jodi dan teman-teman tuh ya sudah pergi satu perlawanan bawah, pergi dari lokasi genjot gelanggang itu. Itu sepertilah cerita seperti ini. Walaupun Gus Nakson cerita, Iya. ada rekaman yang direkam untuk kasus itu. dokumentasi, ya. Terus setiap tahun juga setelah di Lirboyo. Setiap akhir tahun. Ditayangkan di Lirboyo. Ketika Iya. itu acara mau pencak dur Iya. itu. Biasanya acara pencak dur dulu, acara hiburan seminggu Iya. biasanya. Terus pencak durnya ada semalam. Oh. Terus yang terakhir itu acara hiburan yang bukan pencak dur, biasanya Iya, hiburan intern pesantren. Oh. Terus sampailah melihat film itu, terus tamah acaranya seperti itu. Tadi yang belum saya ceritakan, peristiwa Setiawan Jodi dan teman-teman itu tadi, Iya. sampai saat ini setiap akhir tahun mesti ziarah Sarean. Oh, seperti itu. Masya Allah. Pertama langsung ke Sarean. Iya. Dan jadi setelah Sarean, terus kalau nggak ada kabar ya biasanya keluarga itu nggak siap tamu. Iya. Kalau nggak siap menjamu gitu ya, Pak ya. Enggak. Artinya Setiawan Jodi bersama teman-teman ini grup ini setiap tahun ziarah makamnya Gus Nakson. Terus akhirnya pernah satu ketika masuk dalam rumah ingkang wonten Kang Gus Bidin. Iya. Gus Bidin sama Ibu. Gus Bidin kalau ziarah saran wau sapun ke makamnya Gus Nakson bersama keluarga yang lain. Iya. Niki silaturahim datang keluarga ndirek. Ngapunten nggih namung ngaten mawon nggih. Artinya tetap menganggap bahwa Gus Nakson sangat berjasa betul Berjasa. kepada keluarga Kantata Takwa. Iya. Nggih. Iya. Baik, Mbah Latif. Pertanyaan terakhir dari saya, Mbah. Mungkin ada pesan dari Mbah Latif untuk sobat Jawara dan masyarakat terkait dengan perdamaian serta pelestarian pencak silat sebagai budaya asli dan adiluhung bangsa Indonesia, Mbah. Pada teman-teman pesilat dari Paganusa maupun dari Gasmi, dari
perguruan yang tergabung di dalam IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Dengan adanya silaturahim saya dengan keluarga Jawa ini, saya pesan kepada jenengan semua, tidak sepantaslah pesilat tarung sama pesilat. Jadi kalau pesilat mestinya tarungnya di atas ring atau di satu arena atau di satu event. Untuk supaya menunjukkan atau menampilkan keakuannya sebagai pesilat, bolehlah kalau di Kediri ada pencakdor, silakan datang pencakdor. Kalau di forum IPSI silakan datang di pencak IPSI, atau silakan di event-event yang lain. Itu saya menyampaikan kepada para pesilat, karena salah satu kedamaian dari para pesilat ini mungkin akan berbuntut panjang, bisa menciptakan suasana NKRI tetap utuh, damai dan sejahtera. Ya. Sampai di situ saya minta maaf dan saya sampaikan salam dari keluarga Gasmi, dari keluarga Paganusa. Semoga ke depan kita lebih maju lagi. Amin. Ya, baik Mbah Latif, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Ya, semoga apa yang Mbah Latif sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Amin. Sehat dan sukses selalu untuk Mbah Latif. Alhamdulillah. Ya. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama Mbah Latif, murid langsung dari Gus Maksum Jauhari. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan pengetahuan seputar bela diri dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Semoga Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.